Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Anita Sari. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan dari kelas Etika dan Hukum Kesehatan 9. Nah, pada video ini saya akan merefleksikan salah satu dilema etik yang cukup berat yang terjadi dalam hidup saya dan bagaimana saya mencoba menganalisanya menggunakan kaidah dasar bioetika atau KDB. Nah, beberapa waktu lalu, ibu saya tuh mengalami sakit dan harus dirawat. Nah, saat itu beliau meminta saya untuk tidak memberitahu suaminya karena sedang ada konflik dan ibu tidak ingin menambah masalah. Lalu akhirnya saya merawat ibu saya seorang diri dan menemaninya ke fasilitas kesehatan, lalu mengurus semua keperluannya tanpa memberitahu siapapun. Nah, namun di tengah situasi itu, saya mulai merasa berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, saya ingin menghormati permintaan ibu. Namun di sisi lain, saya juga khawatir atas keselamatan ibu saya dan penanganannya bisa terganggu tanpa dukungan dari keluarga yang seharusnya terlibat. Dan dari sinilah dilema etik ini muncul. Nah, lalu pada saat ibu saya meminta agar kondisinya dirahasiakan, menghargai permintaannya berarti kan menghormati hak otonominya sebagai individu. Ini tuh termasuk keputusan terkait informasi tentang dirinya. Nah, ini tuh kalau dalam KDB termasuk dalam autonomi. Lalu pada beneficience-nya itu kan saya sebagai anak dan calon tenaga kesehatan juga, saya ingin memastikan ibu saya mendapat dukungan terbaik, yaitu memberitahu suaminya agar bisa membantu proses keperawatan secara emosional, finansial maupun logistik. Nah, pada KDB non-maleficence-nya ini, jika saya mengikuti permintaan ibu, saya takut malah membahayakan beliau jika kondisinya memburuk dan dukungan tambahan tidak tersedia. Namun jika saya membuka informasi tanpa izinnya, supaya saya bisa melukai perasaan ibu saya dan memperburuk konflik keluarga. Lalu pada KDP Justice-nya itu prinsip ini tuh mengingatkan bahwa semua pihak tuh berhak mendapatkan informasi dari kesempatan berperan sesuai tanggung jawabnya. Namun saya juga harus mempertimbangkan kondisi emosional ibu saya pada saat itu. Nah, menurut Beauchamp and Childers tahun 2019, dilema etik tuh sering terjadi ketika autonomi bertabrakan dengan beneficence dan non-maleficence. Situasi ini tuh menuntut pertimbangan mendalam yang berfokus pada kesejahteraan pasien. Dalam konteks ini tuh berarti ibu saya. Nah, pengalaman itu membuat saya merasa campur aduk antara bingung, takut salah langkah, lalu saya juga ingin melakukan yang terbaik untuk ibu saya, tapi saya juga menyadari bahwa menjaga kerahasiaan itu ternyata tidak selalu sederhana ketika keselamatan seseorang itu dipertaruhkan. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa pengambilan keputusan etik sangat membutuhkan komunikasi, empati, lalu dasar pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar bioetika. Lalu, jika saya menghadapi situasi serupa di masa depan, mungkin saya akan mengajak komunikasi lebih dalam untuk memahami alasan dibalik permintaan menjaga rahasia itu. Lalu, saya juga akan menjelaskan resiko dan manfaat tindakan berdasarkan prinsip KDB, khususnya non-maleficence. Lalu, yang ketiga, saya akan mengupayakan opsi yang tidak membahayakan pihak manapun. Misalnya, mengajak ibu berkonsultasi dengan pihak yang lebih dia percayai gitu. Lalu yang terakhir itu saya akan menggunakan pendekatan yang lebih profesional gitu dan berimbang, menghargai otonomi namun tetap memastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Nah, pada pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dilema etika ini bukan hanya penting dalam profesi kesehatan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.